Kita bersyukur kalau hari ini kita masih bisa ibadah youth walaupun secara online, tapi kita mau bersuka cita dan kita mau puji nama Tuhan. Kita mau persiapkan diri kita untuk kita memuliakan Tuhan dan memuji nama Tuhan. Kita mau berkatakan satu lagu, kita mau diam di hadirat Tuhan dan kita mau mencari wajah Dia. Kita mau tepuk tangan untuk Tuhan walaupun kita di rumah saya, tapi kita tetap harus merayakan hari kemenangan Tuhan. Ajakku berdiri dalam hati
penyembahan kita untuk Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bawa hati kita untuk Tuhan. Kita sungguh-sungguh dalam hadirat Tuhan. Meskipun kita ibadah terpisah, kita di rumah kita masing-masing, tapi hadirat Tuhan tidak pernah terbatas ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hari ini Tuhan, kami mau buka ibadah youth kami ini Tuhan dengan sukacita Tuhan, dengan rasa rindu Tuhan untuk mengejar hadirat-Mu Bapa. Sebelum kami masuk ke dalam firman-Mu Tuhan, ini setiap hati kami, ini setiap rindu kami Tuhan, untuk kami menyembah, untuk kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada bagi setiap kami anak-anak muda-Mu Tuhan yang rindu dan haus akan kebenaran dan akan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita semua puji Tuhan, kita sembah namanya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau layak disembah.
Baik, shalom rekan-rekan anak muda, youth, third generation. Tuhan Yesus menyertai kita. Santoso berharap kalian semua sehat dalam kondisi yang diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Nah, melalui video singkat ini, Kak Santoso ingin menyampaikan firman Tuhan, renungan untuk kita, untuk ibadah online kita. Jadi, yang mesti kita harus perhatikan adalah tidak hanya kehidupan jasmani kita, menjaga kesehatan kita, tapi juga dengan menjaga kesehatan, kondisi kerohanian kita. Apalagi saat-saat seperti ini, saudaraku ya. Nah, firman Tuhan kita akan terus coba bersambung. Kak Santoso mengambil judul, apakah iblis atau setan itu bisa mempengaruhi atau merasuki kita. Saudaraku ya, seperti kesannya sih kayaknya rada serem, tapi mari kita belajar dari firman Tuhan. Jangan sampai kita ini lengah, saudaraku ya, lengah. Karena tipuan iblis ini sangat licin ya, sangat licin dan tipis dari kebenaran. Jadi hati-hati. Oke. Nah, saudara, ada satu kisah di dalam Alkitab yang cukup menarik yang memberikan contoh buat kita bahwa kita ini atau orang-orang Kristen, pengikut Kristus, itu masih bisa dipengaruhi oleh si jahat, dipengaruhi oleh iblis, ya. Nah, kerasukan atau pengaruh iblis terhadap orang-orang Kristen ya mungkin tidak harus bermanifestasi yang negatif, misalnya berteriak, berguling-guling, tidak. Tetapi yang mesti kita waspadai adalah pengaruh yang tersembunyi, yang kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa itu sebenarnya kita itu sudah di dalam pengaruh si jahat, itu saudaraku ya. Nah, mari kita buka Alkitab kita, saudaraku, di dalam Injil Matius pasal 16. Injil Matius pasal 16 ayat 22 dan 23, saudaraku ya. 22 dan 23. Kalau ada teman-teman yang punya handphone yang ada tulisan Alkitab juga di dalam, mungkin di dekatnya ada Alkitab, ayo kita baca bersama-sama. Oke, kita akan baca Injil Matius pasal ke-16 ayat yang ke-22 dan 23. Kita akan baca bersama-sama. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, saudaraku, kisah ini sedang menceritakan bagaimana waktu itu terjadi dialog, saudaraku ya. Dialog, kalau kita lihat judulnya, saudaraku. Tuhan Yesus sedang memberikan tahu kepada murid-muridnya, dan di situ ada Petrus, bahwa Yesus akan masuk ke Yerusalem dan harus menderita, mati di kayu salib. Ini luar biasa, saudaraku ya. Tetapi kalau kita perhatikan di ayat 21, saya bacakan ya. Sejak waktu itu, saudaraku ya, sejak waktu itu Yesus memulai menyatakan pada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, secara natural manusianya Petrus, sebagai murid, dia merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan gurunya. Maka secara otomatis Petrus menarik Yesus ke samping dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, nggak mungkin hal itu terjadi. Engkau nggak mungkin mati. Kenapa? Karena Petrus memiliki konsep berpikir bahwa Yesus itu akan menjadi raja di atas segala raja di bumi ini. Jadi Israel itu akan menjadi kerajaannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi raja, memerintah Israel dan seluruh bumi ini. Itu konsep berpikir daripada Petrus. Tetapi saudara,
Petrus tidak memperhatikan bahwa di ayat yang ke-21, Yesus berkata, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Artinya Yesus sedang mengajarkan kepada murid-murid bahwa kerajaannya itu sebenarnya bukan di bumi ini. Kerajaannya adalah nanti di langit baru, bumi baru. Maka dia bilang dia akan mati, tapi hari ketiga dia akan dibangkitkan. Nah, Petrus tidak memperhatikan ini. Petrus hanya memperhatikan dibunuh, lalu mati. Yesus sepertinya sebagai raja yang kalah buat Petrus. Maka Petrus secara akal manusia segera menolak pernyataan Yesus. Padahal, kalau kita perhatikan, harusnya Petrus memperhatikan kalimat yang terakhir yang dikatakan Yesus bahwa dibangkitkan pada hari ketiga. Berarti menunjukkan bahwa Yesus ini bukan memerintah kerajaan dunia, tetapi akan memerintah bersama-sama dengan, ya tentunya dengan Petrus nantinya, ya, dengan murid-murid Yesus, dengan orang-orang kudus, termasuk kita orang-orang kudus. Untuk apa? Memerintah bersama di langit baru dan bumi baru. Nah, ini perbedaan konsep ini yang membuat Petrus akhirnya berpikir bahwa Yesus tidak mungkin mati dan tidak harus mati. Nah, apa yang terjadi, saudaraku, respon daripada Yesus? Kalau kita lihat tadi ayat 23, Yesus berpaling dan berkata pada Petrus, "Enyahlah iblis." Ini mengerikan, saudara. Petrus sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus kurang lebih sekitar 3,5 tahun. Selalu belajar bersama, makan bersama, ya kan, mendapatkan pelajaran dari Yesus setiap hari, melihat mujizat-mujizat dilakukan Tuhan Yesus. Tetapi pada saat itu Yesus menegur, berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Jadi Yesus tidak berkata, "Enyahlah iblis yang merasuki orang lain." Tidak, merasuki apa? Merasuki Petrus, saudara. Jadi iblis itu bisa mempengaruhi dan merasuki kita, tetapi bukan secara ekstrim seperti tadi Kak Santoso sampaikan, berguling-guling, ternyata memiliki kekuatan yang supranatural, tidak. Tetapi iblis yang berbahaya, pengaruh dan iblis merasuki kita dengan cara yang paling berbahaya, yaitu melalui apa, saudaraku? Pikiran. Katakan begini, Yesus berkata, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan." Nah, ini luar biasa, saudara, ya. Memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, saudara, ini yang membuat akhirnya Tuhan Yesus perlu mengingatkan Petrus. Demikian juga dengan kita. Ada kalanya kita berharap bahwa Yesus itu akan memberikan kita kekayaan dunia ini berlimpah-limpah. Kak Santoso tidak melarang kalian punya uang banyak. Kita harus bekerja, kita rajin, kita harus menunjukkan pekerjaan yang giat, yang bisnis kita maju. Kita harus begitu, karena kita sebagai anak Tuhan pun juga harus memberi saksi bagi orang-orang di sekeliling kita bahwa anak-anak Kristus, pengikut Kristus, orang-orang Kristen bekerja dengan luar biasa. Tetapi yang masalahnya adalah jangan sampai pikiran kita ini diparkir, atau kalau kita bilang halte, ya, kalau kita turun di mana gitu ya, naik bis, halte ini gitu kan. Jadi kadang-kadang pikiran kita itu terparkir gitu. Padahal tujuan kita tidak sampai di situ, tujuan kita terus. Ya, contoh saja. Misalnya saudara atau kita naik Transjakarta, ya kan, busway. Misalnya dari Sudirman menuju ke Harmoni, ke kota misalnya. Karena itu melewati beberapa halte, saudaraku. Kan nggak mungkin baru Sudirman terus kita begitu nyampe ke Monas terus kita berhenti. Tidak, kita turun. Enggak. Tujuan kita adalah sampai Harmoni. Nah, iblis itu mencoba mempengaruhi Petrus, memarkir pikiran Petrus bahwa Yesus itu adalah raja secara dunia. Memiliki kekayaan dunia. Bisa membuat Petrus terkenal, bisa berhargai. Tetapi jangan lupa, saudara,
bahwa kerajaan Allah bukan dari kerajaan dunia ini, tetapi kerajaan Allah itu dari kekal. Hati-hati dengan pola pikir kita, saudara. Sekali lagi, kita harus rajin bekerja. Kita giat, lebih giat dari orang lain. Jangan bermalas-malasan. Kalau kita bermalas-malasan, sama aja kita mencobai Tuhan, gitu kan? Kita nggak kerja, atau tahu-tahu minta Tuhan berkati. Ya, itu kan kurang ajar kita, oke? Nah, tetapi yang jadi masalahnya, jangan sampai pikiran kita ini terparkir oleh kekayaan dunia ini. Akhirnya membuat Yesus itu bukan sebagai Tuhan dan Raja di atas segala raja, di kerajaan kekal, tetapi membuat Yesus itu menjadi tukang atau dewa yang memberi kekayaan. Dewa yang memberikan kekayaan dunia ini. Enggak, Yesus bukan dewa, Yesus bukan dukun. Tuhan Yesus adalah Raja yang memerintah hidup kita. Tetapi kita harus memiliki integritas yang tinggi bahwa Yesus Kristus itu akan memerintah bersama-sama dengan kita di kerajaan sorga. Bukan sekarang. Kekayaan dunia sekarang ini, saudara, jangan membuat hatimu dan hatiku akhirnya apa? Tertuju kepada harta kita. Pikiran kita akhirnya memiliki pikiran manusia. Maka kalau di ayat 24, Yesus berkata, ya, Injil Matius 16:24, lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, dan memikul salibnya dan mengikut aku. Ini nggak gampang, saudara. Kekayaan kita, talenta kita, sekolah kita yang tinggi, uang kita yang banyak, itu tidak membawa kita kepada kekekalan. Yang membawa kekekalan itu adalah sikap hati kita, bagaimana kita mengikut Yesus, menyangkal diri, dan memikul salib. Oleh sebab itu, mari kita mulai menyediakan hidup kita, merelakan hidup kita, untuk hidup dan masuk di dalam prosesnya Allah. Hati-hati dengan pengaruh si jahat, saudara. Oke? Pengaruh si jahat ini selalu masuk di dalam pola pikir. Iblis selalu bekerja di pikiran. Iblis sekarang tidak bekerja melalui kayak penampakan pocong, genderuwo. Nah, iblis yang berbahaya adalah masuk dalam pikiran kita dan membuat pikiran kita terparkir dalam dunia ini. Padahal dunia ini sudah menjadi miliknya iblis. Nah, oleh sebab itu, mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita semuanya berhati-hati, jangan sampai kita masuk di dalam perangkap daripada si jahat, akhirnya kita menjadi orang yang kehilangan, terhilang. Kita terpisah dari Allah selama-lamanya. Wah, mengerikan, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kak Santoso tidak akan memperpanjang renungan kita ini 15 menit. Kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Untuk seri-seri berikutnya, bagaimana caranya iblis bisa merasuki, gitu kan. Apa yang kita lakukan sehingga iblis bisa merasuki pikiran kita, gitu. Kemudian bagaimana caranya kita bisa menghentikan atau mencegah gitu ya, mencegah supaya iblis tidak merasuki pikiran kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, yang terakhir, Kak Santoso ingin menyampaikan bahwa kerajaan Allah itu bukan di dunia ini. Kekayaan dunia ini bukan satu-satunya tujuan kita. Kita boleh kaya, kita boleh bekerja, kita boleh mendapatkan uang. Tetapi jangan sampai karena uang itu, karena kekayaan itu, kita melupakan Tuhan, yang pertama. Kedua, melupakan keluarga. Yang ketiga, melupakan teman. Banyak orang yang berbisnis, berdagang, akhirnya apa? Nyingkirin teman. Menjebak orang. Menghancurkan orang. Teman sendiri dihancurkan. Hati-hati, saudaraku. Oke? Sampai di sini firman Tuhan. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikut. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Stay safe and healthy. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Nah.